Al-Marwiyah fi Al-Hadis Nabawiyah, karya Andre Gurupta Abdurrahman Am-Mu'dalli rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan eh, yang ke-9, ke-10, pembahasan yang ke-10 tentang kedudukan wanita muslim dalam masyarakat, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, bagaimana pentingnya, keutamaannya, dan bagaimana bahayanya apabila wanita muslim itu tidak menempati posisi yang seharusnya, yang telah Allah tetapkan, yang Allah posisikan baginya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membaca eh, perkataan seorang wanita Eropa, itu James Lever ini, yang menjelaskan tentang kondisi wanita-wanita Barat yang telah jauh menyimpang dari kodratnya, jauh berbeda dengan wanita-wanita Timur yang dia saksikan di Mesir ketika mempelajari tentang dunia Timur Tengah. Kemudian Andre Guruta mengomentari tulisan tersebut. Beliau mengatakan, walaqad nataqat hadhil mar'atu haqqa. Wanita ini, wanita tersebut, yaitu wanita Eropa tersebut, yang menulis tulisan di atas, telah mengucapkan ucapan yang benar, hakikat yang benar, apa yang terjadi pada wanita-wanita Eropa. Faqad fasada an-nizamul aili. Bahwa sesungguhnya sistem aturan keluarga itu, berkeluarga di Eropa itu sudah rusak. Aturannya, apa, kehidupan berkeluarga di dunia Barat itu, dunia Eropa itu telah rusak. Wanhallatil usra yauma kharajat al-mar'atu min baitiha mutabarrija. Eh, Keluarga itu telah rusak ketika kaum wanita keluar dari rumahnya mutabarrija. Mutabarrija memperlihatkan auratnya, tidak memakai pakaian yang syar'i, sehingga menimbulkan fitnah, menimbulkan godaan, cobaan terkhusus kepada kaum kaum laki-laki. Dan tentunya fitnah tabarrujnya kaum wanita bukan hanya eh, menjadi fitnah bagi laki-laki, bahkan menjadi fitnah bagi sesama kaum wanita. Ya. Karena ketika wanita itu memperlihatkan keindahan tubuhnya, kecantikannya, perhiasannya, maka akan memicu wanita-wanita lain untuk mencontoh atau bahkan eh, menyaingi apa yang dia lihat dari wanita-wanita yang lain, sehingga mereka berlomba-lomba membeli pakaian yang terindah, yang paling mahal, yang paling seksi, yang paling menggoda, kemudian berlomba-lomba membeli make up untuk merias wajahnya, merias rambutnya, merias kukunya, semuanya mau dirias. Kenapa? Karena mau diperlihatkan, mau bersaing, mendapatkan pujian, mendapatkan lirikan, mau eh, apa, berlomba-lomba dalam memperlihatkan auratnya. Nah, ini menjadi fitnah di antara mereka juga. Seandainya wanita itu pakaiannya sama, pakaiannya standar, eh, sehingga orang akan tidak ada persaingan dalam pakaian. Karena pakaian sebenarnya, pakaian wanita itu untuk menutupi, bukan untuk memperlihatkan, untuk menjauhkan laki-laki dari godaan, bukan justru semakin berlomba-lomba untuk menggoda kaum laki-laki dengan perhiasan-perhiasan tubuhnya. Nah, jadi
ketika kaum wanita itu keluar dari rumahnya dengan pakaian yang menampakkan perhiasan tubuhnya, maka keluarga itu akan rusak. Baik dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang istri, dia sebagai seorang ibu, dia sebagai seorang anak, dia sebagai seorang cucu, apapun posisinya, seorang wanita apabila keluar dari rumah memperlihatkan eh, perhiasan-perhiasan tubuhnya yang tidak tidak boleh dia perlihatkan, yang haram dia perlihatkan kecuali kepada suami dan muhrimnya, maka itu akan merusak keluarga itu sendiri. وقد جنى المجتمع الغربي وقد جنى المجتمع الغربي شيئا من ثمار هذا الغرس الخبيث. Masyarakat Eropa, al-mujtama al-gharbi, masyarakat Eropa, qad jana, telah merasakan syai'an, sebagian, min thimari hadza al-gharsil khabith, sedikit atau sesuatu dari hasil atau buah dari tanaman yang buruk ini. Itu tanaman ketika mereka mengajak agar wanita itu keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya dengan memperlihatkan segala keindahan tubuhnya, dengan berbaur dengan laki-laki, bahkan bersaing dengan laki-laki, bahkan ingin berusaha berada di atas laki-laki, keluar dari kodratnya. Ini pemikiran seperti ini, emansipasi wanita, kebebasan wanita yang secara mutlak, kebebasan yang tidak ada aturannya, itu sesuatu yang mereka tanam dari dulu, mulai dari bibit-bibitnya. Karena wanita-wanita Eropa juga tidak sebebas sekarang, sama seperti kodratnya wanita-wanita di masa dahulu, tapi mereka menanam bibit, bibit yang sangat buruk, bibit yang sangat berbahaya, yang sangat beracun. Bibit ini sekarang sudah tumbuh dan sudah berbuah. Itu mereka mereka telah merasakan buahnya. Buah yang sangat pahit, yang harus mereka cicipi, yang harus mereka rasakan. Wa huwa laisa bil qalil. Dan buah ini bukan sedikit, bukan satu dua buah saja. Pahitnya apa yang mereka tanam sejak dahulu, yang sekarang sudah berbuah, buahnya itu pahit, itu tidak sedikit. Walakinahu qalilun la yakadu yuzkaru bin nisbati linataijil wakhima wal karitha al kabira allati sayajni thimaraha al murrah dhalika al mujtama'u fil mustaqbalil qarib. Jadi buah yang mereka telah rasakan sekarang, yang telah mereka petik dan telah merasakan pahitnya, itu tidak sedikit, sangat banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan buah yang akan mereka petik nanti, yang akan mereka rasakan di masa yang akan datang, maka buah yang sekarang itu sangat sedikit. Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan apa yang akan mereka petik, apa yang akan mereka rasakan di masa yang akan datang. Kemudian kata Qurta, innal ma'rufa an ummatina annaha ummatul khalqi wal fadail. Ummatu al-khuluq. Al-khuluq maksudnya. Ummatul khuluq wal fadail. Sungguhnya yang kita ketahui, yang ma'ruf dari umat kita, umat Islam, adalah umat yang dipenuhi atau dihiasi dengan akhlak. Karena Nabi sendiri mengatakan, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Jadi Islam adalah agama akhlak. Tidak ada Islam tanpa akhlak. Tidak sempurna keislaman seseorang tanpa akhlak. Islam adalah cerminan akhlak. Wal fadail, kemuliaan, keutamaan, segala kebaikan ada dalam Islam.
Ya. Segala kemuliaan ada dalam Islam. Ini yang kita ketahui. Al-ma'ruf an ummatina. Urifat bimuhafadzatiha ala akhlaqiha wa qiyamiha. Agama Islam, umat Islam itu dikenal dengan sikapnya yang senantiasa menjaga akhlaknya. Ya, senantiasa menjaga kehormatannya, kemuliaannya, qiyam. Ya, senantiasa menjaganya. Jangan sampai ada dari umat Islam yang merusak, ya, citra Islam itu sendiri dengan akhlaknya yang buruk. Jangan sampai orang menganggap Islam itu buruk, akhlaknya buruk karena melihat seorang Muslim yang buruk akhlaknya. Itu berarti dia telah mencoreng. Dia tidak menjaga kemuliaan akhlak umat Islam. Wa qad adkhala al-isti'maru hadhihi al-malabis ar-rakhisa al-wada'iyya al-wada'iyya al-mubtadhala ila diyar al-muslimin yawma ista'mara biladihim bil hadidi wa an-nar. Yawma ista'mara bila yawma ista'mara biladahum. Ya. Kata Andre Kurta, al-istimar. Istimar itu artinya penjajahan. Eh, penjajahan, baik itu masanya Belanda, masanya Inggris atau Jepang atau siapa saja yang menjajah negeri umat Islam di Indonesia sendiri atau di negeri-negeri Arab sana yang juga merasakan penjajahan, bahwasanya penjajahan itu telah memasukkan hadhil malabis rakhisa, pakaian yang murahan, yang rendahan, yang hina, itu pakaian yang memperlihatkan aurat, ya, pakaian mutabarrijah, mulai dari celana jeans yang ketat, ya, baju yang ketat sehingga semua lekuk-lekuk tubuhnya terlihat, kemudian meninggalkan kerudungnya. Nah, ini pakaian ini yang memasukkan ke dalam negeri Islam adalah al-istimar, penjajahan. Orang-orang Eropa, penjajah-penjajah itu yang memaksakan pakaian itu dipakai oleh umat Islam ketika mereka menjajah negeri-negeri umat Islam dengan senjata, bil hadidi wan nar, dengan besi dan api, itu senjata. Wahassa wa syajja 'alaiha. Wahassa wa syajja 'alaiha. Para penjajah ini memotivasi, menyemangati umat Islam, wanita-wanita Islam untuk memakai pakaian murahan tersebut, pakaian rendahan tersebut yang memperlihatkan aurat. Wa na'ataha binu'uti taqaddumiyah wal hadarah wat tatawwur. Kemudian mereka mensifati pakaian ini dengan sifat-sifat bahwasanya pakaian ini pakaian modern, pakaian yang menunjukkan kemajuan, menyebuti pakaian ini pakaian modernis, tatawur, yang menginginkan perubahan, yang menginginkan perkembangan. Pokoknya disifati pakaian telanjang ini, pakaian rendahan ini dengan sifat-sifat yang memukau sehingga orang tertarik. Ini bagian daripada tipu daya iblis. Ketika ingin menipu Nabi Adam dan Hawa agar memakan buah yang terlarang, buah yang diharamkan, buah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Iblis tidak menamai bahwa ketika menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah itu tidak mengatakan makanlah buah terlaknat ini, makanlah buah yang hina ini, tapi mengatakan syajaratul khuld, makan ini buah yang memberikan kekekalan, buah yang memberikan kekuasaan, kejayaan.
Jadi mensifati keburukan dengan sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang memukau. Nah, begitu juga para penjajah ini ketika datang ke negeri umat Islam, mereka membawa pakaian-pakaian rendahan, pakaian hina, pakaian yang menampakkan aurat, mereka sifati dengan pakaian dengan sifat-sifat memberikan nama pakaian-pakaian tersebut dengan pakaian kemajuan, pakaian modernis, pakaian-pakaian pokoknya eh, dengan gelar-gelar yang memukau. Akan dibuatkan apa penampilannya, fashionnya ditampilkan di iklan-iklan. Pokoknya agar umat Islam itu merasa bahwa inilah pakaian yang terbaik, yang telanjang itu. Inilah pakaian eh, yang pakaian orang-orang maju, orang-orang cerdas, orang-orang hebat. Sehingga yang tidak memakai pakaian telanjang ini dianggap orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang primitif. Waliyazubillah. Wa annahum mu'aridiha birraj'iyah wa ta'akhur wal jumud. Dan mereka mensifati orang yang menentang atau orang yang tidak memakai pakaian-pakaian ini dianggap sebagai ar-raj'iyah, orang-orang yang ingin mengajak kita kembali ke masa dahulu, terbelakangan, ta'akhur, terbelakang, wal jumud, yang apa yang kaku, tidak mau menerima perkembangan, tidak mau menerima perubahan. Dianggap orang yang berpakaian syar'i itu orangnya kaku, orangnya primitif, tidak tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu. Jadi yang buruk disifati dengan sifat-sifat yang baik, yang mulia, yang memukau. Sedangkan yang hak, yang benar disifati dengan sifat-sifat yang jelek. Nah, itu supaya orang meninggalkan itu pakaian-pakaian syar'i dan apa berpaling kepada pakaian-pakaian yang diharamkan tersebut. Ala anna ajabani alladhi la yakadu yanqadi min hadha hina atadhakkar ala an ajabani, sampai membuat saya heran, kata Andre Guruta, alladzi la yakadu yang qadi min hadza. Saya heran, sampai-sampai heran saya tidak tidak pernah hilang, tidak pernah terputus. Hina atadhakkaru anna al-istimara istata'a yataghallab ala biladin katsira wa tamma lahu istimaruha. Ketika saya mengingat, kata Andre Guruta, ketika saya memikirkan bahwasanya penjajahan ini, istimar ini, penjajahan ini mampu mengalahkan berbagai macam negeri-negeri Islam. Wa atamma lahu istimaraha, dan mereka menyempurnakan penjajahannya. Sampai penjajahan itu ke akar-akarnya. Sampai bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun mereka menjajah satu negeri Islam. Ghaira annahu lam yatamakkan min taghyiri awda'iha diniyah wal ijtimaiyah illa biladal arabi faqat. Illa bilada al arabi faqat. Jadi kata Andre Kurta, jadi kalau kita mengingat, beliau mengingat bagaimana penjajahan itu mampu mengalahkan beberapa negeri, banyak negeri. Mereka menjajah, mengambil semua kekayaan-kekayaannya, memperbudak rakyatnya, menguasai eh, menguasai perekonomiannya, pokoknya mereka total sempurna dalam penjajahan tersebut, sampai betul-betul menguasai negeri tersebut. Akan tetapi eh, mereka tidak mampu eh, merubah dari keadaan beragama mereka. Artinya semangat mereka dalam beragama,
eh, bahkan dalam perkara-perkara sosial ijtimaiyah, eh, mereka juga tidak mampu karena ini masalah tabiat. Terkadang penjajah hanya menjajah fisiknya saja, mampu menundukkan fisik, tapi cara berpikir seseorang itu sulit dijajah, ya, sulit dipaksa, kecuali dengan eh, apa mendoktrinnya dengan doktrin yang ketat sampai cara berpikirnya berubah, maka dia akan meninggalkan agamanya, dia akan meninggalkan tabiat kebiasaan sosialnya. Tapi kalau hanya menjajah fisik saja, eh, tapi tidak sampai menjajah pemikiran, maka eh, itu tidak mampu merubah tabiat mereka. Dan ini yang banyak katanya. Illa bilada al-Arabi faqat. Kecuali negeri-negeri Arab saja. Banyak negeri-negeri Arab itu dijajah oleh Eropa Barat sehingga agamanya pun dijajah. Mereka meninggalkan agamanya. Itu banyak negeri-negeri Arab yang dahulunya mereka menjalankan Islam dengan sempurna, dengan ketat. Setelah dijajah, hilang. Islam sama sekali hilang. Ya. Sehingga mereka berubah menjadi negara Eropa. Persis seperti orang-orang Barat. Ya. Bahkan gaya hidupnya juga berubah menjadi gaya hidup orang Barat. Padahal dia dulu menjalankan Islam, kehidupan sosialnya sesuai dengan aturan Islam. Faqad kharaja al-istimar askarian min biladina. Ya, penjajahan itu, penjajah-penjajah itu telah keluar secara militer dari negeri kita, itu Indonesia. Artinya secara militer mereka tidak bisa lagi menjajah kita. Merdeka, Indonesia sudah merdeka, punya pemerintahan sendiri, punya militer sendiri. Sehingga mereka tidak ada lagi campur tangan dengan negeri kita. Mereka sudah meninggalkan negeri kita secara militer. Eh, Sekalipun mereka masih eh, banyak yang tinggal, banyak yang menjadi warga negara Indonesia, menjadi kedutaan. Mereka di antara mereka masih ada. Tapi secara militer mereka sudah tidak punya kuasa. Lakinnahu lam yakhruj fikriyan. Nah, yang jadi masalah, eh, sekalipun secara militer mereka telah meninggalkan negeri kita Indonesia, tapi banyak pemikiran mereka itu masih tinggal, masih menguasai, masih menjajah eh, umat Islam di negeri kita itu di Indonesia. Fala tazalu lahu dhuyulun wa adnabun huna. Mereka masih senantiasa memiliki ekor. Yani kepalanya sudah pulang ke kampungnya, tapi ekornya masih ada di sini. Eh, Dhuyul wa adnab. Ekor di sini. Wahunaka tasiru ala zajihi, ala zajihi wa tasluka wa tasluk wa tasluka turuqahu. Wahunaka tasiru ala zajihi. Tusayiru bukan tasiru, tusayiru. Wahunaka tusayiru. Jadi di sana artinya secara militer, secara fisik mereka sudah tidak menjajah. Mereka sudah pulang. Tapi ekornya masih ada di sini. Pemikirannya masih ada di sini. Eh, huna, huna, hunaka di negeri mereka tusayiru ala zajihi. Mengontrol eh, bagaimana pergerakannya, pemikirannya. Wa, wa, wa tasluka tariqi. Eh, agar senantiasa mengikuti metode mereka, cara berpikir mereka. Ya. Jadi penjajahan itu telah eh, merusak, eh, sedikit banyaknya merusak cara berpikir umat Islam. Sehingga mereka masih meluncurkan pemikiran-pemikiran mereka di negeri yang pernah mereka
mereka jajah. Seperti hukum-hukum yang ada di negeri kita itu masih memakai hukum-hukum penjajah dahulu. Masih memakai hukum-hukum Belanda. Itu termasuk sisa-sisa penjajahan yang kita masih senang dengan sisa-sisa penjajahan tersebut. Padahal kita sebagai umat Islam punya hukum sendiri. Allah telah memberikan kita undang-undang, aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran, tapi kita masih lebih memilih eh, dengan undang-undang yang telah menjajah kita, dengan aturan-aturan yang diwariskan oleh para penjajah dahulu. Fahadhihi al-Hind, contohnya. Kita kasih juga contoh. Ini katanya negeri India. Baqiyal istimaru jathiman ala sadriha sana 190. Sana 190. Ini katanya India berlangsung penjajahan yang terus menerus, jathiman, yang terus menerus ala sadriha, di awal-awal pertama kali penjajahannya itu sana mi'a wa tis'in. Betul kan? Mana? Sana mi'a wa tis'in. Tidak salah jika itu. Sana mi'a wa tis'in, tahun 190, maksudnya apa ini? Masehi Hijri, mungkin ada yang hilang di sini. Tahun 190. Atau selama, bisa jadi juga selama. Tapi kalau selama ya, kalau sedikit, Belanda saja di Indonesia 300-an. Ghaira annahu lam yatamakkan an tagiri auda'il ahliha ad-dini wal ijtimaiyah. Mereka menjajah Inggris itu. Inggris menjajah India. Selama mungkin selama 190 atau mungkin ada hilang di sini. Perlu diperiksa ini karena di ujung-ujung biasanya ada yang hilang. Apakah 1190 atau bagaimana? Akan tetapi penjajah yang menjajah India itu tidak mampu merubah cara beragama mereka dan cara bersosial mereka. Pertama karena India, karena terkadang orang Barat itu, orang-orang penjajah itu, ketika melihat suatu negeri, agamanya itu tidak bertentangan dengan kepentingan kepentingan penjajahan mereka, mereka tidak terlalu pedulikan. Berbeda dengan Islam, agama Islam itu sangat bertentangan dengan penjajahan, sehingga umat Islam pasti akan memberikan perlawanan dengan keislamannya itu, sehingga mereka berusaha untuk merubah agama mereka dan cara berinteraksi sosial mereka. Kata rekruta di sini bahwa India tidak mampu dirubah. Walam yatamakkan min hamlihim ala fikratin takhtalifu ma warrathuhu takhtalifu ma warrathuhu an adati an adatin wa taqalid. Tidak, mereka penjajah itu tidak mampu menggiring mereka terhadap pemikiran yang menyelisihi apa yang mereka wariskan, ma warrathuhu, apa yang mereka wariskan dari min adat, dari adat-adat dan taklid, dari adat-adat dan warisan-warisan budaya-budaya. Jadi sampai sekarang India cara beragama sebegitu, menyembah patung, menyembah berhala, cara makannya, cara
Jadi Eropa, Inggris tidak mampu mendoktrin orang-orang India supaya cara hidupnya sama seperti orang-orang Inggris, tidak mampu. Kecuali kalau orang India ini pindah ke Inggris, mereka yang berubah sendiri, tapi penjajah tidak bisa merubah cara berpikir seseorang. Kalau hanya dijajah dengan fisik saja. Walau kanat mukhziyah. Walau kanat mukhziyah. Apa ini? Walau kanat mukhziyah. Tidak tahu artinya ini mukhziyah, nanti dicari. Fama balul Arab, fama balu al-Arab, wa madza dahahum. Eh, Artinya kalau penjajah tidak mampu merubah Inggris, penjajah Inggris tidak mampu merubah cara beragamanya orang India, tidak mampu merubah cara hidupnya, gaya hidupnya orang India. Terus bagaimana dengan orang Arab? Kenapa orang Arab itu berubah? Ya, banyak di antara mereka yang meninggalkan agamanya. Ya, banyak di antara mereka yang meninggalkan gaya hidup mereka eh, yang berdasarkan Islam. Eh, Seperti di Mesir. Itu banyak sudah perubahan-perubahan cara berpakaiannya, eh, cara bersosialnya, mengikuti penjajah di masa dahulu. Artinya Andre Cortés ini mengatakan kenapa India tidak berubah? Kenapa penjajah ketika masuk ke negeri Arab itu berubah? Nah, walamma kana hijabul mar'ati mimma yattafiqu eh, mimma yattafiqu al-adwaqu salima yattafiqu al-adwaqu as-salima mimma yattafiqu wal adwaqu salima atau al adwaqu salima, artinya bahwasanya hijab perempuan itu, kerudungnya, pakaian syar'inya wanita itu sesuai dengan sejalan dengan uh, fitrah. Suka uh, tertutup, uh, suka menutupi, memiliki sifat malu, rasa malu, uh, tidak ingin memperlihatkan auratnya. Nah, ini hijab wanita muslim ini, hijab wanita ini sesuai dengan fitrah wanita yang masih selamat fitrahnya. Faqad ra'ayna an-nisaa fi syatta al-a'sar wal amsar ya'khudna bihadzal mabda, mabda al-ihtijab. Kami telah melihat wanita-wanita fi syatta al-a'sar. Andre Guru mengatakan kami melihat wanita-wanita di beberapa masa, al-asar, asrun, masa. Artinya sesuai dengan perjalanan hidupnya. Andre Guru melihat bagaimana wanita-wanita di dari masa ke masa, wal amsar, dari kota ke kota, negeri ke negeri, ya'khudna bihadza al mabda. Mereka mengamalkan eh, dasar ini, dasar bahwasanya wanita itu suka eh, menutupi dirinya, selalu berhijab. Nah, itu wanita-wanita dulu selalu menutup eh, dirinya dari laki-laki yang bukan muhrimnya. Faqad kana al-hijabu ma'rufan. Hijab dahulu itu dikenal. Ya. Ma'ruf. Sesuatu yang dipakai oleh wanita-wanita di masa dahulu. Bal sa'idan fil buyutatil aliyah fid daulah al-Yunaniyah. Bahkan sa'id. Artinya suatu yang banyak terlihat
fi buyutatil aliyah, di rumah-rumah, di keluarga-keluarga ningrat yang tinggi derajatnya, fit daulal Yunania, di negeri-negeri Yunani. Ini wanita-wanita Eropa di masa dahulu itu mereka menutup dirinya, bahkan ada yang menutup wajahnya. Ya, wanita-wanita ningrat, wanita-wanita bangsawan itu mereka berpakaian yang ketat, berpakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Karena secara fitrah mereka menganggap bahwa keindahan tubuhnya itu bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk diperlihatkan dengan gratis kepada semua laki-laki. Hanya untuk suaminya saja. Karena merasa bahwa apa yang perhiasan yang dia miliki bukan untuk semua orang. Ya, sehingga menutupi. Ya. Fil waqti alladhi wasalat hadaratuha ila kimmati majdiha wazdihariha. Di masa fil waqt, di masa alladhi wasalat hadaratuha, apa perkembangan negeri mereka telah sampai kepada puncak puncak keberhasilannya dan perkembangannya. Izdihar itu artinya berkembang pesat. Artinya di saat Eropa berkembang pesat, mereka itu menjaga pakaian wanitanya. Pakaian wanitanya di masa dahulu ketika mereka menguasai negeri-negeri, ketika mereka menjajah negeri-negeri, itu mereka menjaga. Bahkan yang dibuat telanjang itu hanya budak-budaknya saja. Yang di budak-budak wanita-wanita yang mereka jajah itu disuruh telanjang, disuruh berpakaian yang memperlihatkan aurat, sedangkan wanita-wanita mereka memakai pakaian tertutup. Itu karena secara fitrah mengatakan, weh, istri saya mulia, harus ditutupi. Sedangkan wanita-wanita yang dijajah ini rendah, sehingga terbuka aurat. Jadi di masa dahulu yang membuka aurat itu wanita-wanita rendahan. Sedangkan yang menutupi tubuhnya, menutupi auratnya, itulah wanita-wanita terhormat. Nah, sekarang dibalik. Yang menutupi auratnya, yang memakai pakaian syar'i, dianggap rendahan. Sedangkan yang mempertontonkan auratnya kepada setiap orang, yang bebas dipandang, dipelototi oleh semua laki-laki, ya dianggap itulah yang hebat, yang mulia. Ini sudah terbalik. Wa kadzalika arafa al-hijabu lada alfiyin, apa ini? Alfiyinqiyin. Thinking mungkin ini, alfiyin, thinking. Dari mana itu thinking itu yang Inggris kayaknya. Waruman, Romawi. Eh, thinking ini mungkin Indian. Eh, yang mereka juga mengenal hijab. Ya. Begitu juga bangsa Romawi mengenal hijab. Balkana Rumanu mughalina fil ihtijab. Bahkan orang-orang Romawi itu berlebihan dalam hijab. Artinya sangat menjaga hijab. Waqad tahattamat umamun wa syu'ubun katsira yauma ضربت صفحا عن الأخلاق السامية وارتكست في حمأة الرذيلة والانحطاط وكانت المرأة الروح الحقيقية بذلك التدهور. Ya. Jadi umat-umat itu kata Andre Gurteo kata tahap pamat al-umam wasyu'ub, negeri, umat dan bangsa itu banyak yang merasakan kemenangan, kekuasaan, kejayaan ketika mereka tidak terbalik, umat-umat itu umamun wa syu'ub, umat dan bangsa itu banyak yang hancur, yang rusak
Yauma darabat safan an akhlak Islam. Ketika mereka menepis, meninggalkan akhlak yang mulia, itu dengan pakaian yang syar'i, pakaian yang menutupi aurat, wartakasat fi hamatir radhila. Kemudian mereka apa masuk ke dalam kubangan sampah, ham ar-radhila wal inhitat, dan yang rendah. Jadi orang bangsa Eropa, bangsa-bangsa Romawi dahulu jaya berkuasa di dunia ini karena mereka menjaga akhlaknya, menjaga kehormatannya, menjaga wibawanya, sehingga mereka berkuasa. Tapi ketika mereka meninggalkan apa yang mereka dahulu miliki dari akhlak, dari kesucian wanita-wanitanya, kemudian mereka terjun ke dalam kubangan sampah, kehinaan, kerendahan. Wa kanatil mar'atu ar-rauhal haqiqiyah lidzalika at-tadhur. Yang mana wanita di masa dahulu itu itulah ruhnya, hakikat kebangkitan di masa dahulu. Jadi intinya Andre Gurta mengatakan keadaan bangsa-bangsa dahulu mereka berjaya itu disebabkan karena wanitanya terjaga. Ketika wanita itu dijaga di satu bangsa, di satu umat, maka bangsa itu akan berjaya. Tapi ketika wanita itu direndahkan, dilecehkan, dikeluarkan dari tempatnya, dibiarkan berbaur dengan laki-laki, tidak punya lagi harga diri, tidak punya lagi kehormatan, tidak punya lagi kesucian, tidak punya lagi rasa malu, nah itu tanda bahwa umat itu akan merasakan kehinaan, kerendahan. Nah, ini yang ini yang ingin disampaikan Henry Gurta dalam paragraf ini, bahwa Henry Gurta memperhatikan bagaimana penjajah-penjajah dahulu itu mereka berjaya itu disebabkan karena mereka menjaga wanitanya. Ketika mereka tidak menjaga kaum wanita mereka sendiri, lihatlah sekarang itu orang-orang Eropa itu terpecah, mereka kecil, mereka tidak sekuat di masa-masa penjajahan dahulu. Bagaimana bangsa Romawi dahulu berkuasa di seluruh dunia, Inggris berkuasa di seluruh dunia, Eropa berkuasa di seluruh dunia, Belanda apa semua. Sekarang mereka secara fisik, sekalipun secara pemikiran mereka masih punya kuasa. Itu pun kekuasaan mereka ingin juga merusak negeri-negeri yang lain. وتحطمت شعوب كانت لها مكانة عظمى. Bangsa itu hancur yang mana dahulu memiliki kedudukan yang besar, makana memiliki power yang sangat kuat di masa dahulu. Wa min tilkal umam al-Ighriqiyah, umat Igriq, umat al-Igriq Afrika atau ada umat yang lain wallahu alam. Wa al-Farisiyah, al-Farisiyah ini Persia. Persia sekarang Iran dan sekitarnya. Persia agamanya orang Syiah, bangsa asalnya orang-orang Syiah itu Persia. Kan Faris Al-Faris ini bukan Paris, bukan. Tapi di masa dahulu Hadara Al-Farisiyah, Furs, Persia, wal Hadara Ar-Rumiyah, Romawi. Ini tiga bangsa yang besar, Greek ya, Afrika dan sekitarnya, Mesir, begitu juga Persia, Suria dan sekitarnya, kemudian Romawi, Eropa, Roma dan sekitarnya. Itu mereka bangsa-bangsa besar dahulu di masa dahulu sebelum datang Islam. Tahattamat hadhil hadara wal umam.
bangsa ini, negeri ini, umat ini hancur, merosot. Yaumartakasatil mar'ah firradila. Di saat wanita-wanita itu eh, melakukan perkara yang rendah, radila, yang hina. Wasarat masraha likulli ra'in. Masraha. Masraha artinya eh, tempat untuk mencium segala bau. Artinya wanita diciumi baunya. Eh, karena mereka keluar di tengah-tengah masyarakat dengan bau tubuhnya yang menggoda, ya, sehingga orang bebas mencium baunya. Au mu'taddah, eh, eh, au mu'taddah yauma tarkir rijal al-inan lil mar'ati litasrah wa tamrah la dina yarda'uha wala qanu la dina yarda'uha wala qanuna yamna'uha. Eh, Jadi wanita bangsa-bangsa ini, bangsa-bangsa besar ini, dahulu besar, Grekia, Parisia, Romawi, Arumia, itu mereka hancur, mereka rendah, mereka lemah, di mana ketika wanita-wanita itu melakukan perkara yang hina, tidak lagi dimuliakan, tidak lagi memuliakan dirinya. Eh, yang dahulunya hanya dinikmati oleh suaminya saja, hanya hanya berada di tengah-tengah keluarga besarnya saja, tidak keluar di jalan-jalanan, eh, dan pada apa, apa, kehancuran negeri-negeri ini di saat yaumatara rijal, ketika kaum laki-laki itu meninggalkan kendali mereka, al-inan lil mar'ah. Ketika laki-laki tidak punya lagi atau melepaskan kendalinya kepada wanita, membebaskan wanita itu keluar bebas tanpa ada lagi litasrah watamrah, itu berkeliaran untuk eh, melampiaskan segala keinginannya. La dina yardauha, tidak ada agama yang menghalanginya, tidak ada agama yang mengaturnya. Wala qanuna yamna'uha, tidak ada juga aturan yang bisa mencegahnya. Wanita bebas sebebas-bebas, berleluasa seleluasa-leluasanya. Mau dia telanjang, mau dia ini, mau dia itu, mau kawin lebih dari satu orang, terserah dia. Tidak ada aturan. Ketika diberikan kebebasan yang secara mutlak. Ya. Wala syakka anna al-hadarat al-haditha al-qaimah satatahattamu an akhirha. Nah, kata itu di masa dahulu. Ini yang diceritakan Rekuta di masa dahulu. Negeri-negeri besar ini hancur gara-gara wanitanya hancur. Itu intinya. Mereka hancur, ke kehidupan mereka hancur, bangsa mereka hancur karena hancurnya kaum wanita. Wala syakka, dan tidak diragukan annal hadarat al hadis, ya, bahwa eh, kehidupan modern di masa sekarang, bangsa-bangsa sekarang, mau itu Cinanya, Amerikanya, Prancisnya, Inggrisnya, yang mereka negeri-negeri yang besar sekarang ini, satatahattamu an akhirnya, mereka juga akan binasa, mereka juga akan hancur, natijah tadkhuli hadhil akhlak, disebabkan masuknya akhlak ini, sifat ini fil mujtama, sifat yang buruk ini, kebebasan wanita yang tidak ada kontrolnya ini, kebebasan mereka mempertontonkan auratnya, mempertontonkan fitnahnya, godaannya di tengah-tengah masyarakat. Wahada ma tamba'u bihi adadun kabirun min falasifatil gharb wa fakiriha. Tanabba'ah ma tanabba'ah. Dan ini yang disadari oleh beberapa jumlah yang besar dari pemikir-pemikir barat, filosof-filosof barat dan pemikirnya. Artinya banyak dari orang-orang
filosof negeri barat dan pemikir-pemikir barat ini sudah mencemaskan hal ini. Bahwasanya apa yang terjadi pada kaum wanita di negeri mereka yang memiliki kebebasan mutlak, mau jadi laki-laki bisa, mau jadi ini, terserah, tidak ada aturan. Tidak ada agama yang mengatur, tidak ada negeri, aturan negara yang mengatur. Nah, ini akan menyebabkan kehancuran bangsa mereka di masa yang akan datang. Nah, nanti pertemuan berikutnya di sini Andri Kurta akan menukil lagi beberapa perkataan pemikir-pemikir Eropa atau filosof-filosof Barat tentang bahaya yang mereka akan hadapi disebabkan kebebasan wanita yang berlebihan, kebebasan wanita yang berlebihan yang tidak memiliki kontrol atau yang tidak ada aturan yang me, apa, mengawasi kebebasan mereka. Insya Allah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan dari ucapan Iqbal Mardia masih tentang masalah wanita. Mana pada kesimpulannya kami dapat mengambil bahwasanya Islam itu betul-betul sesuai dengan fitrah manusia. Karena kita harus menjaga aurat. Dan jika kita lihat saat ini, apa ya, Indonesia atau generasi muda kita sekarang sudah dijajah oleh baik dari pendidikan maupun akhlak. Ini sebenarnya yang perlu kita lawan. Kemudian kepada santri yang ingin bertanya, silakan maju ke depan untuk mengaktifkan mic-nya. Bagi santriwati yang ingin bertanya, silakan turun ke bawah. Saya berada di musim saat ini. Mari. Afwan Syekh, ini ada pertanyaan satu. Nah. Ini pertanyaan dari santriwati. Nah, memang harus bertanya Pertanyaan mereka, ini tidak ada adalah, masalahnya. ya, santriwati yang sepertinya memang banyak bertanya karena membahas tentang dirinya. Bagaimana terhadap wanita? Saya ulangi. Bagaimana terhadap wanita yang telah melakukan zina lalu bertobat? Lalu bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Apakah dia harus menikah dengan pezina lelaki tersebut? Dan akankah diterima tobatnya? Nah, Ini itu sih. Fadal. jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, atau Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang apa, telah menzalimi dirinya, telah melampaui batas terhadap dirinya, jangan berputus asa. Artinya, inna rahmatullahi wasi'. Rahmat Allah sangat luas, pintu taubat Allah sangat terbuka lebar bagi orang yang mau bertobat. Jangankan zina, syirik saja kalau orang itu bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa sama saja dia tidak punya dosa. Cuma hanya saja masalah zina ini secara khusus ada aturannya, yaitu hudud. Ada hududnya. Yaitu kalau dia belum menikah, masih gadis, artinya belum pernah akad nikah, maka dia harus dicambuk. Kalau dia sudah menikah berarti dia dirajam. Cuma di negeri kita tidak berlaku atau tidak diterapkan ini hukum syar'i ini. Padahal ini hukum wajib.
kewajiban bagi suatu negeri untuk menerapkannya. Tapi negeri kita tidak menerapkannya, berarti dosanya eh, ditanggung oleh eh, mereka yang punya kuasa untuk menerapkan hukum ini. Jadi apa yang harus dia lakukan seorang wanita ini? Jadi setelah dia bertobat, eh, pertama dia harus menutupi aibnya. Tidak boleh dia ceritakan, tidak boleh dia sebarkan. Eh, Dia harus menjaga kehormatan dirinya, bertobat, menutupi aibnya. Nah, kalau dia bisa menikah dengan orang yang dia zinahi, maka segera menikah. Eh, Segera menikah. Eh, Apalagi kalau belum hamil. Eh, Kalau belum hamil, segera menikah supaya tidak kembali lagi. Kalau dia tidak menikah, harus dia hijrah, cari tempat yang tidak membuat dia bisa kembali lagi. Jangan sampai tergoda lagi, dirayu lagi dengan lelaki tersebut. Karena biasanya lingkungan yang mengakibatkan dia terjerumus ke dalam dosa tersebut. Nah, dia harus cari ganti suasana, ganti lingkungan. Nah, biasanya itu makanya seperti yang membunuh 99 orang itu eh, ketika difatwakan bahwa dia masih ada taubat, tapi dia harus meninggalkan negerinya, kampung halamannya, karena di kampung halamannya itu yang mendorong dia melakukan keburukan karena negerinya penuh dengan keburukan sehingga dia terbiasa dengan kehidupan yang buruk. Makanya disuruh untuk pergi ke negeri yang dihuni oleh orang-orang yang rajin beribadah, senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa. Jadi itu yang pertama. Jadi setelah dia taubat, dia memperbaiki diri, hijrah. Kalau dia bisa menikah, itu lebih bagus karena itu lebih menjaga dirinya. Eh, Kalau dia belum hamil, artinya dia tidak hamil, maka dia bisa menikah dengan siapa saja yang mau menikah dengannya. Dan dia tutupi aibnya. Jangan menyampaikan bahwa dia telah melakukan maksiat ini. Harus dia tutupi aibnya. Eh, itu termasuk kewajiban. Nah, karena sebagian wanita terkadang eh, merasa bahwa wajib dia sampaikan kepada calon suami yang tidak wajib. Bahkan haram menyampaikannya. Eh, atau dia menikah dengan yang dia temani berzina selama dia sudah taubat. Tapi kalau belum taubat, jangan sampai hanya setelah menikah masih berbuat lagi dengan lelaki lain. Tidak boleh, harus dia bertobat. Eh, Jangan menikah dengan sesama fasik. Eh, Harus tobat dulu. Eh, Tapi yang jadi masalah ini kalau dia sudah hamil. Kalau dia sudah hamil, secara hukum syar'i, eh, secara yang syar'i, dia tidak boleh menikah sampai dia melahirkan. Tidak boleh menikahi orang yang wanita yang sedang hamil. Sekalipun yang menghamili laki-laki yang dia kawin, tidak boleh. Itu secara syar'i, secara apa yang lebih kuat, dalil yang lebih kuat. Eh, Wallahu taala alam. Kemudian anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Jadi setelah anaknya lahir, dia tidak punya orang tua, dia tidak punya bapak, hanya punya ibu. Kemudian menikah dengan lelaki yang dia inginkan atau lelaki yang dia temani berzina. Ini sebagai hukuman karena telah melakukan perkara yang sangat besar, perkara yang sangat buruk. Eh, itu Allah Ta'ala alam. Sekalipun ada pendapat lain eh, yang mengatakan dia boleh menikah dengan lelaki yang menzinahinya eh, sebagai bentuk eh, menutupi aib. Eh, dan ini yang berlaku di pengadilan agama kalau tidak salah. Eh, Kalau dia yang menzinahi biasanya dikawinkan oleh KUA. Kalau dia pakai pendapat itu ya eh, dia telah menyerahkan hukumnya kepada pihak yang berwenang. Artinya pihak berwenang yang nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia memakai pendapat yang lain, dia lahirkan dulu anaknya,
kemudian setelah itu menikah. Eh, eh, Sebagai hukuman memang berat. Itulah resikonya orang yang melakukan perbuatan yang hina ini, sehingga dia kehinaan itu senantiasa ada pada dirinya. Tapi kalau dia sudah menikah, artinya dia punya suami, kemudian dia selingkuh, berzina. Nah ini dosa besar juga, dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Kemudian kalau dia punya anak, maka anaknya dinisbatkan kepada suaminya yang sah. Anaknya kalau dia selingkuh, seumpamanya dia selingkuh, eh, kemudian hamil, maka anaknya dinisbatkan kepada suaminya yang sah, bukan kepada selingkuhannya. Eh, Kecuali kalau suaminya yang sah tidak menerima anak tersebut. Eh, Dia menolak anak tersebut, maka di sini terjadi namanya li'an. Terjadi namanya eh, li'an. Artinya suami yang sah berlepas diri dari anak yang dikandung oleh istrinya yang sah. Karena menganggap bahwa anak itu bukan anak dia, anak dari selingkuhannya. Ini terjadi hukum li'an. Eh, Pembahasannya bisa lebih panjang lagi masalah ini. Jadi intinya apa? Wanita yang berzina dia harus segera bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar, dia menutupi aibnya, menutupi dirinya, dan memperbaiki diri dengan memperbaiki keadaannya, perbaiki lingkungannya supaya tidak kembali lagi melakukan perkara yang buruk tersebut. Wallahu taala alam. Terima kasih Dokter atas jawabannya, sangat memuaskan bagi kami. Kemudian terakhir masih ada satu pertanyaan Syekh Wan Nah, dari asrama Andi Gelak, disingkat AG. hmm. Fadal yang dari asrama AG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan ya Syekh, saya ada dua pertanyaan. wabarakatuh. Yang pertama, bagaimanakah apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita tidak sengaja melihat wanita yang tidak menutup auratnya? Mungkin yang pertama menundukkan pandangan, dan apakah kita seketika langsung meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu dalam bentuk istighfar atau salat taubat mungkin. Dan yang kedua, di dalam kehidupan sosial kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita akan bertemu dengan wanita-wanita yang mungkin tidak menutup auratnya, dan akan terdapat perbincangan dengan antara kita. Lalu bagaimanakah kita menyikapinya ya Syekh? Karena ketika kita juga tidak menanggapinya, sudah sepastinya kita dianggap tidak beradab. Hmm. Mungkin Nah, itu saja ya Syekh. nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Ali bin Abi Thalib melihat seorang wanita yang tabarruj, memperlihatkan auratnya. Eh, Maka Nabi mengatakan israb basarak. Kata Rasulullah, palingkan pandanganmu. Fa inna lakal awwal wa laysa lakal tsani. Karena pandanganmu yang pertama yang tidak sengaja itu rezeki bagi kamu. Artinya tidak dianggap dosa. Tapi setelah itu keduanya, kalau kamu terus memandangnya maka akan dihitung. Makanya palingkan. Karena yang pertama untuk kamu, yang kedua bukan lagi untuk kamu, tapi sudah menjadi dosa kalau tidak memalingkan pandangan. Nah, kemudian ketika kita berbicara, berinteraksi, artinya berusaha supaya tidak melihat apa yang tidak pantas untuk dilihat. Artinya lihat tangannya atau lihat yang lain, berusaha semampunya, berusaha menundukkan pandangannya. Dan terkadang ditundukkan, di bawahnya juga kelihatan. Eh, Jadi apa?
berbicara secukupnya, ya, jangan berlebihan. Terkadang berbicara terus karena sudah menikmati, tidak mau berhenti bicaranya itu. Artinya seperlunya, seperti ketika berbelanja, artinya sudah selesai berbelanja sudah. Ya, jangan nongkrong lagi di situ, kemudian menikmatinya itu. Jadi beda eh, berbicara dengan wanita yang bukan muhrim, kemudian mereka menampakkan aurat, berbicara sesuai dengan kebutuhan, karena terkadang tidak bisa juga. Seperti kita naik pesawat, pramugarinya aneh-aneh semua, eh, masuk ke warung, terkadang pelayannya, itu. Jadi secukupnya, artinya jangan berlebihan, itu mestinya, artinya harus mampu mengontrol diri, ya. Ini karena memang ya fitnahnya laki-laki itu perempuan, makanya ya perbanyak puasa, ya, termasuk mengontrol hawa nafsu, cepat-cepat menikah. Kalau sudah selesai di pondok cari kerja, menikah cepat, jangan ditunda-tunda, jangan disimpan-simpan, cari apa yang, kalau memang belum ada uang panainya yang tinggi-tinggi, cari yang rendah-rendah saja uang panai. Eh, Disegerakan dah, ya. Eh, Makanya Nabi SAW itu mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah mampu, mampu dari segi fisik, mampu dari segi materi. Eh, Karena kalau cari yang paling tinggi ya tidak akan mampu-mampu itu. Cari yang sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Eh, Fa'in lam yastati, kalau tidak mampu juga, biar yang standar juga tidak mampu juga, karena ya terkadang keadaan juga, eh, eh, maka hendaklah dia eh, menjaga pandangan, hendaknya ia berpuasa. Fa'innahu agaddu lil basar, karena eh, berpuasa itu fa'alai bisa fa'inna agaddu lil basar, menikah itu menundukkan pandangan. Jadi ketika seorang itu menikah, dia akan lebih mudah menundukkan pandangannya, karena dia sudah punya apa yang bisa dia, karena apa yang dimiliki wanita lain itu juga yang dimiliki istrinya di rumah. Ya. Tapi kalau tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Nah, kalau dia belum mampu menikah, dia berpuasa, maka puasanya itu bisa meredahkan nafsunya. Sehingga dia tidak eh, apa sehingga dia tidak membebaskan pandangannya kepada yang diharamkan. Nah, itu wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Ya, tadi jawaban oleh dokter dari pertanyaannya dari Ananda Fadel. Barakallah. Dari informasi saya ini Fadel baru-baru dari pengabdian di Sopeng. Nah, sudah mau menikah belum, Pi? Mungkin mau cumi atau kapan? Pembinanya saya belum menikah, bagaimana caranya? Allah. Allah Ustaz. Dan Ini Amri saya lihat menikah di Amerika itu. belum Ustaz, belum. Ada saya lihat pekan-pekan, saya kira Amri itu. Oh, belum. Berarti bukan di. Iya, ya. Amri sepertinya orang Makassar aja. Saya belum. Belum ada saya lihat Timo dia menikah di. eh Ya, nanti Ozil, ada nanti. Ozil Oh, Fauzi Bisri juga. Wahab. Wahab sudah nih. Iya, ada di Mangkoso. Kampungnya. Kampungnya. Iya, sekampungnya. Masih Dan keluarga dia juga. di kampungnya menikah atau Iya, sekampungnya juga di Masa Lembu. itu di Masa Lembu menikah. Iya, Itu tidak Masya ada Allah. caranya di sini. Oh, ada yang di Tondrong yang mengajar sama istrinya. Istrinya di rumah sakit. Rumah sakit mana? Mangkosok. Baru. Oh ya, kan jelas di Mangkoan ini baru ji. Insya Allah. Barakallah. Nah, Kemudian kami
segenap keluarga besar Dede Abad mengucapkan terima kasih kepada Dokter karena telah memberikan atau membagikan ilmunya pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kemudian mari kita tutup pengajian kita. Di terakhir kami mohon kepada Dokter untuk memimpin doa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahad samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ربي زدنا علما اللهم زوج شبابنا اللهم زوج شبابنا اللهم احفظهم يا ربنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ربي زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucap doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.